اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salam dalam buat ibunda panjenengan semua nanti kalau pulang. Jangan lupa minta ridho beliau. Kata guru kita Habib Soleh, cintai kedua orang tuamu, akan datang masa kepada kalian cuman bisa menziarahi kuburnya. Mudah-mudahan orang tua kita diparingi panjang umur, sehat walafiat. Diceritakan di Jeddah, dulu ada seorang ibu yang sampun sepuh, suaminya sampun sedo, punya anak laki cuma 2. Yang barep namanya Ali, yang nomor 2 sang adik namanya Ahmad. Mereka tinggal dengan kehidupan yang sederhana, karena yang kerja cuma kakaknya Ali. Sampai suatu saat kakaknya yang namanya Ali ini musyawarah sama adiknya. Dia ingin berangkat dari Jeddah ke Mekah, mengadu nasib di kota Mekah. Kata adik, kau minta izin sama ibu. Maka minta izin kepada ibundanya, dan dengan ridho si ibu, Ali berangkat dari Jeddah ke Mekah. Subhanallah, sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh, al jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, artinya ya surga dunia dan surga akhirat. Dengan doa dan ridho ibu ini, Ali ketika di Mekah dikasih kerjaan genah, bahkan jadi manajer sebuah hotel yang Masya Allah. Subhanallah, kiriman tiap bulan tidak pernah telat, hanya saja jarang pulang karena memang tuntutan profesi, hadirin. Kemudian si Ali kenal perempuan, sampai nikah di Mekah, ibunya pun nggak tahu, cuman dikirimin aja. Sampai alhamdulillah Ali ini sampai bisa beli rumah. Setelah dikira cukup, Ali ini punya niatan pingin bawa ibunya dari Jeddah ke Mekah, karena sampun sepuh. Kemudian pulang ke kampungnya, berjumpa dengan ibunya, Masya Allah seneng luar biasa. Kemudian diperkenalkan, ibu saya sudah menikah, ini menantunya. Ternyata menantunya juga baik, penyayang juga sama ibunya. Keloplah, alhamdulillah. Sampailah kemudian di satu malam masih di Jeddah, Ali ini musyawarah sama adiknya yang namanya Ahmad. Dia bilang, wahai adikku Ahmad, izinkan aku membawa ibu dari Jeddah ke Mekah, biar ibu terawat di sana, rumah sakitnya dekat, biayanya ada. Apa kata Ahmad? Oh, enggak bisa, ibu saya yang ngerawat. Kakak berangkat ke Mekah, kerja di sana, kakak kirim tiap bulan, cuman saya yang dulang ibu, saya yang nyawi ibu, saya yang ngrumat ibu. Apakah kau akan pisahkan aku dengan ibu kandungku? Ini kakak adik, hadirin. Wah subhanallah, tukaran. Guduk tukaran warisan loh, tukaran ngrumat ibu. Akhirnya Ali rupanya tersinggung dengan satu kata-kata, dilaporkan adiknya ini ke polisi, pencemaran nama baik, ditangkap sama polisi. Kemudian kepala polisinya bilang, ini urusannya apa? Dia bilang, kita rebutan untuk ngerumat ibu. Kata kepala polisi, bawa ibunya ke sini. Ketika dihadapkan ibunya, ditanya, diberitahu kalau anaknya bertengkar untuk merawat, si polisi bilang, ibu silahkan pilih, Ali atau Ahmad, ikut Ali ke Mekah atau tetap di Jeddah bersama Ahmad. Ibunya noleh ke arah kanan, lihat Ali nangis, lihat ke arah kiri, lihat Ahmad nangis, lalu mengatakan, wahai Pak Kepala Polisi, Ali ini ibarat jantung sebelah kanan saya, Ahmad jantung kiri saya. Tidak mungkin orang itu bisa hidup dengan separuh jantung. Saya tidak bisa pilih. Saya serahkan kepada panjenengan untuk memutuskan perkara kedua anak saya yang sedang bertengkar ini. Akhirnya kepala polisi dengan pertimbangan harta memilih Ali untuk merawat ibunya. Dia katakan, wahai Ahmad, kau yang ridho, ibumu aku putuskan untuk ikut bersama Ali kakakmu ke Mekah. Apa yang Ahmad lakukan? Ahmad berdiri, dia tunjuk kepala polisi, Anda kepala polisi, Anda saksinya, Anda pula kakakku wahai Ali adalah orang yang pertama akan saya tuntut nanti di hadapan Allah, karena kalian memisahkan aku dengan ibu kandungku. Mudah-mudahan ibu-ibu panjenengan panjang umur sehat walafiat.
Mudah-mudahan yang saat ini ibunya mungkin sakit, diangkat penyakitnya, barokahnya Burdah. Amin ya Allah. Dan yang sampun sedo kita doakan mudah-mudahan diparingi padang dalani jembar kubure, diparingi seneng terus kalian Gusti Allah. Kita terus berdoa mudah-mudahan dosa kita enggak dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada ibu dan bapak kita yang ada di kuburan. Kita cukup menyakiti beliau di dunia, bikin sengsara beliau di dunia. Mudah-mudahan Allah tidak menyengsarakan kedua orang tua kita di dunia ngantos teng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan tausiah yang kedua dari guru kita Habib Fahmi As-Segaf kepada beliau. Falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh, semuanya yang kami hormati, lagi kami muliakan. Wabil khusus, beliau guru kita, tamu mulia kita, Sayyidil Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau dikasih panjang umur oleh Allah, ma'a kamalis sihha wa tamabil afiyah. Tak lupa kepada akhina fillah walillah Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khirit, dan juga segenap habaib yang lain. Untuk menyingkat waktu, tidak saya sebut satu-satu. Tentunya juga kepada beliau khadim Majelis Jamaah Rasulillah akhina fillah walillah Al-Ustaz Khairuddin, dan juga Gus Abdullah Murtadha. Semua baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang, teriring doa dari majelis yang mulia ini, kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat, bukan sembarang sehat, dalam keadaan afiyah, bukan sembarang afiyah, tapi fi ta'atillah wa rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika kita punya keinginan untuk hidup selama-lamanya, jelas itu adalah keinginan yang mustahil. Tapi jika kita punya keinginan nama kita yang hidup selamanya, itu adalah keinginan yang mungkin. Dan tidak ada sesuatu yang paling ampuh, yang paling bisa membuat nama kita abadi selama-lamanya, kecuali adalah dengan ilmu agama. Kedermawanan si kaya tidak akan bisa membuat abadi namanya. Adilnya, jujurnya seorang pejabat juga sama, tidak akan bisa membuat namanya dikenang tak lekang oleh zaman. Nggak ada kaya walaupun dermawan, nggak ada pejabat walaupun jujur, kemudian diadakan acara haulnya, dibaca manakibnya, diziarahi kuburnya secara umum, disebut-sebut namanya dalam tawassul, nggak ada. Tapi kalau ulama nggak bisa dihitung karena begitu banyaknya. Contoh Al-Imam Syafi'i,
meninggal abad kedua Hijriyah. Kita hidup hampir di abad ke-15 Hijriyah. 13 abad hampir beliau meninggal dunia. Tapi yang mengikuti ajarannya, mazhabnya, yang membaca manaqibnya dan meneladani perangainya, ilmu dan ketakwaannya, mayoritas pemeluk mazhab atau penganut mazhab dari sekian banyak mazhab itu adalah mazhab Syafi'i. Padahal 13 abad hampir meninggalkan kita semuanya. Karena itu dengan ilmu yang meninggal seolah hidup, tanpa ilmu yang hidup seolah meninggal. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Berapa banyak orang itu meninggal tapi namanya, kemuliaannya tidak ikut meninggal. Jasadnya dikubur tapi kemuliaannya tidak pernah terkubur. Berapa banyak manusia itu hidup tapi namanya nggak ada dalam catatan sejarah yang bernilai positif sama sekali. Orangnya hidup tapi namanya sudah mati. Karena itu Al-Imam Syafi'i juga memerintahkan, menganjurkan kepada kita semuanya, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kalau cari keberuntungan itu jangan nanggung. Carilah keberuntungan yang dengan keberuntungan kita itu bisa hidup selamanya. Dengan apa? Bi'ilmin, dengan ilmu agama. Kalau bukan kita yang jadi ulama, jadikan putra putri kita jadi ulama. Kalau bukan anak kita, ya cucu kita. Kenapa? Karena abadinya nama mereka, anak-anak kita. Kita pun disebut di belakang nama anak mereka, nama anak kita. Sehingga abadi nama anak kita disebut Fulan bin Fulan, nama kita pun juga katut. Sebagaimana abadi nama mereka, nama kita di belakang nama anak kita pun juga akan katut abadi. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia boleh jadi hidup tapi hakikatnya, nilainya, manfaatnya mati. Tapi ahlul ilmi ahya'u, orang yang berilmu, jasadnya sudah meninggal tapi manfaatnya, nama besarnya, pengaruhnya, ajarannya, thariqahnya nggak pernah meninggal. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa atsaduhum qablal guburi gubur. Di dalam kebodohan, sebelum kematian, kita ini kalau hidup dalam kebodohan, mati sebelum matinya, dan jasadnya kita tidak lebih daripada kubur sebelum kuburnya. Wa inimru'un lam yahya bi'ilmin fahuwa mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Siapapun di antara kita yang hidup tenggelam dalam kebodohan, fahuwa mayyit, kata Imam Syafi'i. Dan tidak ada kebangkitan bagi dia kecuali kebangkitan yaumul ba'ats, nanti di hari kiamat. Tidak ada lagi kehidupan bagi orang yang tenggelam menyanyikan waktunya dengan kebodohan kecuali nanti ada di kiamat. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jika ada seorang pemuda menyia-nyiakan umurnya jauh dari ilmu agama, maka takbirono ping papat, kongkon sembujung, kongkon ngeletak, takbirono ping papat. Kenapa? Wafat, mek ojo dikubur. Ini kan majas. Dijak pengajian gak gelem, kongkon ngeletak, tutup ono sewek, takbirono ping papat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mek ojo dikubur. Kata Imam Syafi'i, keras Imam Syafi'i kalau urusan ilmu agama ini, mati itu orang. Wa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Nilai hidup seorang pemuda, demi Allah beliau bersumpah dua hal, ilmu dan praktek, ilmu dan ketakwaan. Kalau dua-duanya enggak ada, maka enggak ada nilainya itu pemuda. Kita sebagai orang tua dengan background masa lalu kita yang bermacam-macam, maka kita perlu belajar dari masa muda kita agar masa muda anak kita tidak sama dengan masa muda ketika kita dulu masih muda. Belajar, oh dulu saya muda begini, anak saya nggak boleh begitu. Jadikan anak kita setiap detiknya lebih baik daripada kita, setiap harinya lebih baik daripada kita. Nah,
Terakhir, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena begitu pentingnya ilmu agama, sampai-sampai para ulama dulu itu akses mereka untuk mencari ilmu itu susah, tapi beliau tempuh. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Syaib itu tinggal di Husaisah, punya guru Syekh Abu Bakar bin Salim tinggal di Inat. Jaraknya masafatul qasr. Orang kalau sholat duhur, asar atau isya boleh 2 rakaat. Berarti di atas 90 kilo kurang lebih. Bayangkan dari Malang Gresik jalan. Ibarat kata dari Malang Gresik jalan. Untuk apa? Belajar. Kenapa? Kebutuhan darurat. Mau hidup dalam keadaan bodoh? Enggak, belajar. Kenapa? Tanpa ilmu anak bisa bakti sama orang tuanya gimana? Emangnya matematikanya, fisikanya, kimianya yang menentukan sebagaimana hebat anak bakti sama orang tuanya? Tanpa ilmu agama orang tua didik anaknya gimana? Apakah titelnya? Apakah gelarnya? Apakah jabatannya? Apakah kekayaannya yang menjadi fasilitas orang tua untuk didik anaknya? Muda-mudi yang menikah ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah itu tergantung popularitas seseorang, tergantung kekayaan seseorang? Enggak, tergantung ilmu agama. Kebutuhan mendesak, jalan. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tinggal di Ghurfah, belajar ke Imam Haddad Sahibur Ratib ada di Tarim, jarak kurang lebih 40 kilo, jalan 40 tahun sampai yang namanya Imam Haddad bukan meninggal di pangkuan keluarganya, tapi meninggal di pangkuan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid tercintanya. Yulazim 40 sana, 40 tahun jalan 40 kilo. Intinya orang itu kalau niat ketemu coro, hadirin. Wong lek malas ketemu alasan. Orang dulu itu kalau mau beralasan jadi orang bodoh itu pantas. Akses susah, tapi mereka nggak cari alasan. Kenapa? Mereka punya niat, yang mereka cari adalah cara jalan melaku budal. Kenapa? Kebutuhan mutlak yang namanya ilmu agama, dunia akhiratnya, zahir batinnya, pribadi maupun keluarganya. Tapi kalau kita ini bukan orang yang pantas untuk beralasan menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang awam. Tapi manusia walaupun serba terfasilitasi, akses mudah, tetap kalau yang namanya males sing digolei alasane gak ketemu coroni. Cuman jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian terpenting dari agama kalian. Maka selektiflah kalian dari siapa kalian ambil. Kira-kira ambil apa ini? Hah? Ilmu adalah bagian terpenting dari agama kalian, maka selektiflah kalian dari siapa kalian ambil. Mungkin terbersit dalam benak kita ilmu. Enggak. Nabi mengatakan amman ta'khuduna dinakum. Lebih jeru, lebih dalam. Ilmu itu bagian terpenting dari agama kalian, maka dari siapa kalian ambil agama kalian, selektif, pilih-pilih. Salah berguru, salah beragama, hadirin. Statementnya, komentarnya, mulai ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya nggak Islam. Yang Islam cuman KTP-nya tok. Perhatikan betul, anaknya kita belajar kepada siapa? Orang kalau makan, salah makan paling sakit perut. Orang minum obat, kalau salah dosis mungkin adem panas. Tapi kalau yang namanya salah berguru fatal. Salah berguru, salah beragama. Disinilah Nabi juga mengatakan al-isnad minad din. Laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Sanad, ketersinambungan ilmu dari dia kepada gurunya, dari guru kepada gurunya sampai kepada puncaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian dari agama, bagian terpenting daripada agama. Kalau seandainya hukum sanad itu nggak penting dalam agama, kita nggak perlu tahu background seseorang, akidah seseorang, thariqah seseorang, sanad seseorang yang dari dia kita menimba ilmu, lagala man syaa ma syaa, maka siapapun bebas ngomong apapun. Tapi karena sanad itu adalah bagian terpenting dari ilmu agama, tidak semua orang bisa kita dengar, terutama dalam urusan agama. Enggak semua orang. Kenapa? Sanad itu penting. Ta'allamu qabla dhannin, kata Nabi. Belajar sebelum tiba.
suatu masa yang di masa itu qaumun yatakallamuna fil ilmi bimithli nufusihim wa dhununihim allati laisa laha mustanad syar'i. Belajar sebelum tiba datang satu masa yang mana di masa itu banyak kaum, banyak komunitas, banyak kelompok, banyak pihak yang berbicara tentang ilmu agama. Tapi mereka bicara bukan berdasarkan syariat, berdasarkan logika dan sangkaan-sangkaannya mereka saja, yang ketika mereka bicara hakikatnya mereka sendiri ragu sebetulnya. Dia sendiri ragu, cuman nekat, nggak yakin, nerobos. Nggak yakin tapi tetap disampaikan. Menurut saya, orang kalau sudah ngomong menurut saya, dia kalau jujur sama hatinya, ketika dia bilang menurut saya, itu sebetulnya ada keraguan. Cuman kalimat menurut saya menjadi bemper, seolah-olah benar apa yang dia sampaikan. Hakikatnya dia ragu, cuman untuk menutupi kekurangannya dia mengatakan menurut saya. Nah ini sudah, ini yang katanya Nabi, bicara berdasarkan sangkaannya, logikanya. Padahal kalau merujuk kepada syariat, nggak ada sandarannya sama sekali. Ini, apalagi zaman sekarang, medsos. Coba nanti pulang HP dicek. Subscribe yang Anda subscribe siapa? Cek. Sing nggak jelas, busen sih. Golek ono sing jelas, baru. Boleh kok Anda ngundang penceramah, misalkan ya, yang profesor, yang doktor, yang terkenal, yang viral, nggak apa-apa. Cuman itu bukan utama. Yang utama adalah sanadnya jelas enggak, gurunya siapa jelas enggak, backgroundnya bagaimana jelas enggak, akidahnya bagaimana jelas enggak. Kalau enggak engkau golek sing jelas, saya ojo golek sing enggak jelas. Salah masuk warung sakit perut, salah dengarkan ilmu agama, dicuci otaknya kita tanpa kita sadar. Apalagi orang zaman sekarang begitu mudahnya nyatut komentar, statement, fatwa, quotes, video dari orang yang bukan basicnya bukan ilmu agama, sekedar influencer. Tapi karena memang dagangan agama ini payu hadirin, laku dagangan agama ini, sehingga mereka bukan agama bicara tentang agama. Terkenal, entah terkenalnya dengan sistem atau memang karena maunya Allah. Udah, tanpa kita tahu loh. Jenengan punya anak, kawin, jenengan kawinkan dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, Anda perlu tahu nggak mertuanya dia siapa? Apakah masuk akal jenengan kawinkan anak putra putrinya Anda sama siapa? Orang tuanya siapa Anda nggak kenal, nggak masuk akal. Anda apakah masuk akal nge-share, nge-like, subscribe orang yang gurunya siapa Anda nggak ngerti? Akidahnya bagaimana Anda nggak tahu? Fatal. Kamu sudah menikah, sudah. Sapa mertuamu? Embuh. Pak, yuga jenengan pun rabi sampun. Biasanya jenengan sinten tiang pundi? Mboten semerap kok. Lho ya apa iki? Ngawin anake karo bapake sapa, ibuke sapa? Dan ketahuilah, Anda mengawinkan hati Anda dengan siapa itu jauh lebih penting daripada Anda mengawinkan putra-putri Anda dan diri Anda sendiri kepada siapa. Karena itu tidak sekalipun yang namanya kebenaran diukur oleh popularitas, oleh terkenal bener, enggak. Banyak kok yang di YouTube, yang di medsos, yang terkenal, yang jelas sanadnya, akidahnya, gurunya, banyak kok. Sekali lagi, poinnya jenengan pulang, siapa yang jenengan subscribe mulai diseleksi. Sehingga jelas engkau sih, sampai jelas baru subscribe mana. Lek gak wis engkau sih. Engkau sih sudah. Kenapa? Fatalin nanti kita, karena kita awam, kita nggak tahu yang benar yang salah yang mana. Ketika kita dapat informasi pertama kali itulah yang ditelan mentah-mentah. Ini hadirin hadirat sekalian hadirin Allah Subhanahu wa taala berkaitan ya, hati-hati jenengan mondokkan anak, hati-hati. Ojo boleh beasiswa. Ojo boleh engkau dikirim nang Mekah Madinah. Iya, hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang diiming-imingi beasiswa. Nanti kalau punya prestasi potensial kita kirim ke Mekah Madinah, balik nang omai bapak ibu di kafir-kafirno. Beb, anak saya kok begini, lo jenengan dulu mondokkan anak yang dicari apa? Fasilitas, beb, hotel bukan pondok, lek fasilitas. Anu beb dikirim ke Mekah Madinah, lo Mekah Madinah banyak pesantren, banyak ulama di sana, ulamanya akidahnya bagaimana Anda harus tahu. Boleh mondokkan anak lihat fasilitasnya boleh, tapi bukan utama. Yang utama gurunya ini siapa?
ngerabekno anak iki, ngerabekno atine anak nang guru. Penting hadirin. Ini ya, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia akhirat, dan mudah-mudahan semua guru-guru kita, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kelancaran dalam setiap apa yang beliau perjuangkan, keluarganya dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi awal perjumpaan, tapi ada perjumpaan demi perjumpaan, ya, pertemuan demi pertemuan berikutnya di lain kesempatan. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa hadza ma'aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.